yang eh, sudah mengikuti perkuliahan selama 7 kali. Jadi sebenarnya ini adalah mata kuliah yang biasa ya, reguler di Magister Ekonomi Terapan. Em, 14 kali pertemuan ini sudah 7 kali dan sudah UTS, dan setelah UTS ini memang kita kelola secara berbeda, di mana kelas bisa dibuka untuk umum ya, selain kelas peserta kelas yang mengikuti mata kuliah ini juga ditawarkan kepada Bapak Ibu sekalian yang pada hari ini hadir. Memang idenya adalah ada dua sebetulnya ya. Satu, eh, sebagai program studi yang menyatakan dirinya sebagai ekonomi terapan ya, karena ini adalah bagian dari mata kuliah dari Magister Ekonomi Terapan. Itu kita ingin betul-betul aspek terapannya itu muncul, dan karena itu kita berkolaborasi dengan BNI dalam hal ini. Sudah 6 batch ya, 6 kali, 6 semester gitu ya, secara berkelanjutan itu mereka mengajar di mata kuliah ini, dan tentu saja dibuka secara umum untuk memberi kesempatan kepada yang tidak ikut dalam kuliah ini. Jadi nanti di pertemuan keempat ya, ini kan pertemuan pertama kita, pertemuan keempat nanti akan, dan sampai ke pertemuan ketujuh akan diisi oleh Bapak Ibu dari BNI yang akan cerita pengalaman konkret mereka menangani resiko ya, karena ini mata kuliahnya berjudul Financial Crisis and Risk Management. Jadi pada paragraf kedua ini kita lebih banyak berbicara dengan terkait dengan resiko, dan nanti 4 kali pertemuan terakhir akan diisi oleh teman-teman dari Bank BNI yang akan cerita konkret tentang bagaimana Bank BNI mengelola, mengidentifikasi tentu saja, kemudian mengelola, memitigasi risiko, sehingga betul-betul para mahasiswa khususnya dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam kesempatan ini punya pengetahuan yang cukup untuk dalam hal aspek terapannya. Nah, pada kesempatan kali ini sebagai kuliah pembuka, saya akan berbicara dalam konteks yang agak makro, arti eh, apa namanya eh, kalau kita bicara soal resiko ya, sektor keuangan, nanti perbankan akan di akhir-akhir itu kan nggak bisa lepas dari konteks makro global ya. Jadi pada pertemuan pertama ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat konteks ya, konteks uh, new landscape ya, landscape yang baru dari ekonomi global ini, dan kemudian challenges-nya apa. Challenges itu nanti tentu saja turunnya adalah di resiko. Jadi resiko itu muncul karena ada challenges itu gitu. Ada new landscape, ada challenges, kemudian ada resiko. Resiko terkait dengan global financial stability, dan karena global financial stability-nya juga punya new landscape dan punya new challenges gitu, maka mungkin ada beberapa mitigasi yang resiko ya, mitigasi resiko yang berbeda dari yang selama ini sudah dilakukan. Jadi ini konteks yang lebih makro. Pada pertemuan kedua minggu depan saya akan berbicara lebih pada risk manajemennya yang juga sekarang mulai kompleks ya. Kalau kita bicara soal risk management, nggak hanya hari ini, nggak hanya risiko di sektor keuangan aja, tapi satu yang juga mengemukakan ini adalah risiko terkait dengan isu tentang climate change ya. Jadi related isu terkait dengan climate change itu juga jadi the new challenges, the new risk gitu. Jadi itu pertemuan kedua. Jadi hari ini kita akan konsentrasi pada konteks makronya. Jadi karena ini sifatnya kuliah, jadi kita mesti disiplin dalam hal RPS ya. Jadi tentu kita pertama-tama akan berbicara konteksnya adalah apa sebenarnya learning objektif dari sesi pertama ini ya. Pertama adalah kita ingin memahami peta perekonomian global terkini ya, yang tentu ada kenapa new landscape. Nah, landscape yang berbeda dalam konteks perekonomian global terkini.
Yang kedua adalah memahami peta resiko sektor keuangan. Jadi petanya seperti apa resiko di sektor keuangan global ini gitu. Dan kemudian yang ketiga adalah bagaimana implikasinya, bagaimana dampaknya dalam perekonomian domestik kita ini. By the way, bisa diikuti ya, learning objektif diikuti ya Pak Haji ya, atau masih? Bisa Pak, ya Oke, saya ubah-ubah gini ikut kan ya? ikut ya. Oke Pak. Oke, baik. Nah, ini adalah referensi yang saya pakai untuk menyiapkan bahan di pertemuan pertama ini ya. Jadi, karena kita mau bicara soal the new landscape, tentu referensi kita pada update ya, laporan-laporan tentu berbasis kajian dan riset yang mendalam gitu ya, terkait dengan situasi global. Jadi, salah satu yang menurut saya bisa menjadi referensi kalau kita mau melihat terkait dengan kondisi perekonomian global terkini itu adalah update reguler ya setiap 3 bulanan dari lembaga yang punya reputasi baik dalam hal ini ya Dana Moneter Internasional atau IMF yang setiap 3 bulan itu mengupdate laporan mereka yang berjudul World Economic Outlook. Ini edisi terakhir baru minggu lalu dirilis ya, dirilis di Marrakesh waktu ada World Bank and IMF annual meeting di Maroko yang tahun ini ada di Maroko. Jadi ini masih sangat fresh sebenarnya report ini gitu ya. Yang berikutnya adalah kalau kita bicara soal secara spesifik tentang financial stability, IMF juga punya flagship report yang lain ya, yang tadi ada World Economic Outlook itu untuk melihat ekonomi secara umum, tapi yang terkait dengan financial stability itu ada di report yang lain, yaitu report yang namanya Global Financial Stability Report yang juga dirilis terakhir Oktober 2023 ini selalu bersamaan dirilisnya dengan World Economic Outlook. Nah, terkait dengan aspek keuangan yang lebih detail, ya lebih teknis, soal risiko segala macam, tidak ada referensi lebih baik menurut saya dari laporan-laporan yang dikeluarkan oleh lembaga yang namanya adalah Bank of International Settlement atau BIS. Jadi BIS punya annual report, punya quarterly review ya. Review mereka yang terakhir adalah di bulan September. Nanti kita akan lihat beberapa untuk menambah khasanah pengetahuan kita terkait dengan the new landscape and challenges dari global financial stability yang terkini. Nah, berikutnya saya kira bahan yang bisa diambil dari beberapa yang bisa dipercaya cukup baik karena reputasi laporannya juga cukup mendalam itu adalah beberapa laporan dari The Economist yang itu menjadi rujukan penting untuk mengikuti perkembangan global khususnya di sektor keuangan juga di sana. Jadi ini adalah reportnya Oktober baru rilis. Nah, kita akan berangkat dari sebuah pertanyaan. So, sebetulnya masalah dari perekonomian global hari-hari itu apa gitu? Itu kan yang the new landscape-nya ada di mana gitu, dan kemudian challenges yang akan muncul dari sana itu apa gitu. Karena itu kita mesti pertama-tama bertanya gitu ya, apa masalah perekonomian global terkini itu apa? Terkini itu maksudnya ya akhir-akhir ini itu bisa quarter terakhir, bisa 1 tahun terakhir atau beberapa tahun terakhir gitu ya. Tapi yang terkini itu akumulatif beberapa saat terakhir ini. Nah, saya menyimpulkan dari bacaan yang tadi sudah saya sampaikan itu ada 2 hal. Kalau boleh dibilang itu isu utama dari ekonomi global itu ada 2. Satu adalah inflasi dan 2 itu ketidakpastian. Nah, inilah kenapa ketidakpastian itu kan bukan masalah ekonomi sebetulnya. Maksud saya begini, kalau kita bicara soal teknokrasi ekonomi itu bicara soal inflasi, berbicara soal suku bunga, bicara soal pertumbuhan, bicara soal fiskal itu adalah problema teknokratik dari ekonomi. Tetapi kalau ketidakpastian itu masalah yang sebetulnya lebih universal gitu. Ketidakpastian bisa di mana aja gitu, termasuk ketidakpastian hubungan itu juga ketidakpastian gitu. Tapi bahwa ekonomi hari ini menghadapi satu problema yang universal, yaitu ketidakpastian, itulah yang membuat landscape-nya berbeda gitu.
Karena inflasi ya setiap saat tentu saja ekonomi regulator menghadapi ini gitu. Dan inflasi tinggi lah kan dulu ya kalau kita bandingin ya ada situasi secara global karena kita masih bicara soal ekonomi global. Tahun 80 tuh inflasinya juga gila-gilaan tuh waktu apa namanya ada krisis di Timur Tengah juga. Sekarang kita juga bicara soal krisis regional gitu ya. Lalu inflasinya gila-gilaan gitu, harga minyak naik dan sebagainya gitu. Nah, bedanya di mana? Landscape-nya itu berbeda di mana? Nah, yang berbeda yang kedua itu gitu, ketidakpastian yang sangat tinggi dan itu membuat praktis mempengaruhi seluruh konstelasi, bukan seluruh ya, sebagian besar konstelasi ekonomi yang itu membutuhkan mungkin new lens gitu ya, lensa yang baru gitu untuk melihat problema yang pertama tadi. Nah, kira-kira transmisi persoalannya begini. Kalau boleh saya agak mundur sedikit ya. Ketika bulan Januari 2022 itu COVID mulai bisa diatasi ya. Disinilah kita kira-kira begitu. Ada satu fenomena di mana ya kita tahu waktu COVID itu praktis nggak ada aktivitas ekonomi gitu. Tapi begitu COVID bisa dikonten, bisa di apa namanya diatasi gitu ya, secara umum, secara global. Kemudian masyarakat mulai bisa beraktivitas, ekonomi mulai jalan. Inflasi tentu saja naik, itu sesuatu yang alamiah. Gitu. Jadi ketika waktu itu awal-awal November, awal-awal apa awal-awal kuartal 1 lah kira-kira begitu di tahun 2022 itu inflasi mulai naik, tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan bagi central bankers ya. Pejabat central banks di seluruh dunia tidak melihat itu sebagai situasi yang mengganggu gitu karena ya normal-normal saja karena barusan ada COVID semuanya berhenti dan sekarang bergerak ya harga naik. Jadi mereka menyebutnya inflasi yang mulai naik ini tuh sementara aja atau bahasa yang sering dipakai itu adalah transitory gitu ya. Jadi ya nanti akan balik sendirilah ke level normal. Nah, tapi mungkin kalau boleh saya mundur sedikit ya. Situasi waktu pandemi itu ditandai dengan dua policy besar dalam ekonomi. Satu adalah dalam hal monetary policy. Itu kebijakannya adalah betul-betul ultra easy monetary policy. Zero bahkan negatif, nanti kita lihat di beberapa negara itu negatif ya, interest rate pada waktu itu. Implikasinya apa? Implikasinya adalah ketika monetary policy itu very easy, ya, itu artinya liquidity itu banyak sekali dalam ekonomi. Dan karena liquidity itu banyak sekali, maka semua agen ekonomi itu siapa aja? Ada tiga. Satu adalah household, dua adalah firms level, dan tiga adalah sovereign, pemerintah. Semua agen ekonomi dalam situasi di mana monetary policy itu sangat longgar, itu profile utangnya tuh naik semua. Jadi ini ya high level debt itu di semua level. Jadi mau di level household, di level firm level, di level pemerintah di seluruh dunia itu tingkat utangnya naik. Kenapa? Ini tadi karena salah satunya ya ultra easy monetary policy. Selain yang kedua di sini, karena COVID mau nggak mau yang pelaku ekonomi yang masih bisa bernafas dan kemudian menggerakkan ekonomi satu-satunya ya pemerintah. Dan karena itu ya fiskalnya itu digenjot habis-habisan. Stimulus fiskal gitu kan. Kita pemerintah Indonesia yang punya patokan bahwa defisit fiskal nggak boleh lebih dari 3%, pada waktu itu ya dibuka gitu. Lewat Perpu ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang supaya fiskal kita itu memungkinkan untuk memberikan stimulus. Pertanyaannya stimulus itu dari mana duitnya? Dari utang. Kenapa kok utang? Indonesia nggak terlalu punya masalah dengan itu, tapi hampir negara di banyak negara maju khususnya itu merasa ya utang bukan soal. Kenapa? Karena
interest rate-nya tuh zero dan bahkan negatif gitu. Jadi nggak ada biaya utang itu. Karena itu ya utang dengan apa mudahnya dilakukan untuk satu mengatasi problema ekonomi, tapi kedua juga karena apa namanya interest rate yang eh, zero, nyaris zero atau bahkan negatif. Jadi inilah situasi di mana apa namanya utang itu hampir di semua level tentu saja berbeda-beda levelnya ya. Negara maju itu misalnya sekarang ini tingkat utang pemerintah di hampir semua negara maju itu di atas 100% dari ekonomi mereka. Bahkan negara yang paling rasio utangnya paling tinggi itu Jepang itu mungkin sekitar 250% ya utang mereka terhadap GDP gitu. Amerika sudah di atas 100% gitu. Dan negara-negara maju yang lain juga sudah di atas 100%. Kita masih more or less aman karena terakhir rasio utang kita di angka 37-38 masih di angka di bawah 40% rasio utang. Tapi ini secara agregat utang itu meningkat secara signifikan. Oke, balik lagi pada core isunya karena yang di slide sebelumnya core problem dari global ekonomi adalah inflation. Nah, saat inflasi mulai naik dan central bankers tidak terlalu melihat itu sebagai ancaman, tidak bergerak. Artinya suku bunga ya tidak dinaikkan karena mereka menganggap itu transitory. Nah, ceritanya menjadi totally different ketika ada isu geopolitik. Ketika ada isu geopolitik, di mana di bulan Februari ya kalau nggak salah di akhir Februari itu Rusia menginvasi Ukraina, itu ada tekanan tinggi sekali harga energi dan harga pangan itu melonjak sangat drastis. Dan karena itu inflasi yang mulai merangkak itu lompat ya gitu. Jadi yang tadinya merangkak karena demand ya, sekarang isunya di supply. Nggak ada barang, energi nggak ada, pangan nggak ada, loncat ya. Jadi inflasi itu naik dalam besaran yang sangat tinggi, maksudnya apa? Dan dalam waktu yang singkat gitu. Nah, apa yang kemudian dilakukan adalah interest rate juga dinaikkan dalam speed ya, dalam kecepatan yang sama gitu ya. Yang tadi apa? Kenaikan inflasinya itu besar ya, cepat naiknya gitu dalam waktu singkat, maka mau nggak mau interest rate juga dilakukan kebijakan yang sama ya dalam konteks naik dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang relatif singkat. Sebagai gambaran, nanti kita lihat datanya ya, inflasi di Amerika puncaknya tuh bulan Juli kalau nggak salah itu hampir 10%. Inflasi di Amerika hampir 10%. Dan karena itu ya suku bunga di Amerika yang pada awalnya itu sekitar 2,5%, itu harus dinaikkan secara buru-buru ya. Itu ke level mungkin pada waktu itu ya, pada bulan Juli, Agustus, September itu ke level 5% waktu itu masih. Dan kenaikannya kan bisa dibayangkan 0,25% naik menjadi sekitar 5%. Itu sesuatu yang tinggi sekali dan cepat ya. Nah, karena itulah kita ingat di bulan-bulan November 2022 ya, itu ada isu besar sekali ya. Maksudnya ada apa komunikasi ke publik dari misalnya ada IMF, World Bank dan segala macam mau warning, dan tidak hanya mereka tapi juga lembaga-lembaga riset yang lain itu mau warning bahwa possibility tentang adanya hard landing di negara-negara maju ya, di Amerika khususnya. Hard landing itu maksudnya resesi. Kenapa begitu? Ya ini, karena suku bunga dinaikkan dalam waktu yang cepat gitu ya, dalam waktu yang singkat, dalam besaran yang tinggi, yang signifikan naik sehingga ya hard landing. Itu apa namanya, kenaikan suku bunga yang besar ya dan cepat itu seperti kereta yang lagi jalan cepat itu tiba-tiba harus berhenti gitu, dan itu artinya ya apa gerbong-gerbong di belakang itu pada berantakan gitu, itulah resesi gitu. Nah tetapi tidak terjadi. Kenapa? Karena inflasi turun.
Ya, inflasi turun, suku bunga nggak turun, tapi relax, nggak ada tekanan yang buru-buru untuk naik lebih tinggi lagi. Tetapi tetap naik gitu ya. Tapi nggak sedramatis sebelumnya pada waktu inflasi itu sampai ke hampir 10% di Amerika. Nah, tetapi tetap ekonomi itu ya macet, stagnan, nggak tumbuh gitu. Dan inflasi tinggi tetap tinggi ya, dan stagnan nggak tumbuh gitu. Nah, hari ini yang mungkin masih di proyeksikan akan terjadi atau akan menimpa negara-negara maju khususnya Amerika adalah mereka mungkin akan soft landing, yaitu nggak ada gejolak, nggak ada resesi gitu. Tapi ya ekonomi itu ya mengalami moderasi dalam jangka yang cukup panjang gitu. Sehingga ya mesin-mesin pertumbuhan global itu mulai mengkempis gitu, sehingga pertumbuhan ekonomi global juga nanti konsekuensinya akan meredup. Tapi inilah konstelasi persoalan yang terjadi dalam konteks global, dan transmisinya adalah ini. Jadi inilah the new landscape, di mana interest rate itu nampaknya meskipun inflasi sudah turun ya, tapi tetap masih di atas target ya. Nanti kita akan lihat. Oke, kalau gitu kita lanjut saja. Jadi inilah eh, situasi yang dihadapi sekarang ini, bahwa dengan new landscape yang tadi ya, inflasi tinggi, suku bunga naik, kemudian harus dibayar dengan, walaupun nggak ada crash landing, hard landing, tapi akan ada soft landing. Maka nampaknya ini proyeksi ya, pertumbuhan ekonomi global ke depan, katakan saja ini mungkin decade 10 tahun ke depan, itu rata-rata pertumbuhan ekonomi ke depan ini akan di bawah dari historical. Jadi karena ini angka 2000 sampai 2019, kira-kira 20 tahun ya. Jadi ke depan ini pertumbuhan ekonomi global itu akan lebih rendah dari 20 tahun terakhir ini. Kira-kira begitu proyeksi. Ya. Dan Amerika nampaknya, dan ini problem ya, dalam konteks global ini problem, karena ternyata US ekonomi itu stronger than expected. Maksudnya lebih kuat dari yang diharapkan. Kenapa problem? Karena kalau ekonomi mereka kuat, sementara inflasi nggak turun-turun ya, maka mereka terus naikin suku bunga. Ya, dan karena itu menjadi spillover effect ya, kalau bahasanya teman-teman di dalam prodi ini. Spillover effect-nya adalah ya negatif gitu kalau suku bunga di Amerika naik, dan itu karena ekonomi mereka masih kuat gitu, sementara inflasinya masih tinggi, sehingga konsentrasi mereka sekarang ya itu nurunin inflasi ke level 2% yang sudah direncanakan. Nah, the problem is the other region, euro itu weaker than expected gitu, lebih rendah dari yang diharapkan. Dan nggak hanya euro ternyata gitu, China juga sama gitu. Jadi mesin-mesin pertumbuhan ekonomi global itu tersandra gitu dengan suku bunga tinggi, di mana itu masih mungkin naik. Hari ini kita sudah melihat the Fed itu di angka 5,25 sampai 5,5% ya, karena mereka masih kuat ekonominya, sementara inflasinya masih tinggi, mereka mungkin akan masih naikin lagi, dan itu punya efek negatif terhadap region yang lain. Itu satu problem fundamentals ya, new landscape-nya begitu. Yang berikutnya adalah inflasi ya. Inflasi ini, jadikan inflasi itu ada headline inflation sama core inflation. Kalau headline inflation itu adalah termasuk ya harga-harga dari komoditas yang berbasis energi dan pangan gitu. Itu udah turun ya, headline inflation-nya itu udah turun. Tapi core inflation-nya itu masih tinggi gitu, secara umum, khususnya di Amerika. Kenapa itu? Karena labor marketnya masih tight, gitu. Makanya informasi tentang lowongan pekerjaan di Amerika itu jadi penting, karena akan jadi proxy. Apakah core inflation-nya itu udah bisa
lebih turun lagi atau enggak gitu. Dan core inflation itu menjadi proksi dari suku bunga gitu. Kalau core inflation-nya masih tinggi ya suku bunganya at least nggak bisa turun gitu, kalaupun nggak naik lagi gitu. Dan itu yang terjadi di Amerika, khususnya di sektor ini lebih khusus lagi, khususnya di sektor services. Ya, sektor services itu masih nyari tenaga kerja gitu, karena tingkat pengangguran di Amerika itu sekitar 3,7%. Kalau kita belajar tentang apa teori ekonomi tentang full employment, yang namanya full employment itu adalah nggak mungkin yang namanya ekonomi kok full employment semuanya kerja, itu nggak mungkin kan, karena ada yang baru lulus, ada waktu tunggu atau pindah kerja masih nunggu, segala itu pasti dari jadi unemployment gitu, apa masuk data unemployment. Nah tapi kalau unemployment itu pengangguran itu di bawah 5%, itu udah masuk dalam kategori full employment gitu. Nah Amerika sekarang itu inflasinya penganggurannya itu 3,7% gitu, sehingga sebetulnya ekonominya tuh sehat gitu, ekonomi Amerika. Sementara core inflasinya tinggi. Karena itu ya eh, ekspektasinya adalah ya higher policy rates gitu, apa namanya, dan expected. Jadi mungkin lebih tinggi itu apa namanya suku bunga dari yang diharapkan, mungkin bahkan oleh market. Itulah nanti kita lihat bahwa ini nanti kan kalau kita bicara soal inflasi suku bunga itu kita bicara soal price stability, bahwa price stability punya korelasi dengan financial stability, nanti kita lihat. Tapi sekarang kita batasi bahwa eh, apa namanya isu utama dari ekonomi Amerika sebagai representasi negara maju itu adalah price stability sekarang. Karena itu menjadi sesuatu yang penting, mengingat juga inflasi itu nampaknya tidak akan turun sampai mungkin 2025 ini, ya proyeksi kan apa, enggak ada yang tahu, tapi berdasarkan beberapa kalkulasi itu at least pertengahan tahun depan itu suku bunga masih akan tinggi ya, karena inflasi masih akan tinggi. Dan bahkan ada yang bilang ini laporannya dari IMF ya, itu inflasi itu akan jadi isu terus paling enggak sampai 2025. Kita bayangkan, it's too long, itu terlalu lama. Bahwa inflasi adalah sesuatu yang biasa-biasa aja, ekonomi secara global di seluruh dunia dan Indonesia juga mengalami itu, iya gitu. Tapi bahwa inflasi yang tinggi yang begitu lama itu is the new landscape gitu. Maksudnya ini akan mengubah landscape ekonomi dan juga sektor keuangan, termasuk bagaimana stability resiko itu akan apa namanya muncul. Jadi inflasi tinggi higher for longer ya, jadi lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama, itu sesuatu yang mungkin unprecedented, yang tidak pernah terjadi selama ini, bahwa inflasi tinggi terjadi begitu lama. Nah sementara ya isu geopolitik bukannya mengecil ya, tapi merembet gitu. Isu Ukraina belum selesai, sekarang udah ada isu Israel Hamas ya, Palestina gitu, yang kita nggak melihat akan selesai dalam waktu 3-6 bulan ini years gitu, ini multi years, ini tahunan. Sama juga kasusnya Ukraina gitu. Tapi orang juga mulai berbicara, kalau cuma Israel sama Hamas sih ya oke lah, ini ekonomi global masih jalan. Tapi yang paling takut adalah, dan itu pernah ditulis oleh The Economist. The Economist itu pernah membuat laporan utama, judulnya adalah the most dangerous country in the world. Ya, jadi dia tanya tuh, mana sebenarnya negara yang paling berbahaya di dunia gitu. Kan kita pikir oh ya Afghanistan, kemudian ini apa namanya Palestina itu paling berbahaya. Bukan. Yang paling berbahaya di dunia itu adalah Taiwan gitu. Kenapa? Karena kalau sampai ada perang di Taiwan ya, dan potensinya ada gitu kan, konflik antara China daratan dengan Taiwan gitu, yang sih Taiwan belot gitu, apa namanya tidak berada di bawah bayang-bayang Taiwan kan gitu. Nah kalau itu sampai terjadi, maka ekonomi global akan memasuki fase the most dangerous situation. Jadi sangat buruk ya, karena di sana itu ada beberapa faktor yang membuat itu. Satu, Taiwan itu kalau kita bicara soal hari ini bicara soal tech industry
Taiwan itu udah 60% produsen chip, ya, chip maker. Jadi supply 60% supply chip di dunia ini disuplai oleh Taiwan, dan Taiwan terkenal sebagai salah satu negara yang high tech, ya. Dan itu sekarang kita perlukan gitu. Apapun kita perlu chip gitu. Itu satu. Yang kedua juga logistik. Dia persis di daerah yang menjadi core, menjadi hub. Ya, kalau para pengusaha Indonesia bilang kalau sampai ada perang di Taiwan dan keblok, ya, karena perang itu lalu nggak bisa mengalir logistik dari sana, ya, laut dan sebagainya, itu habis. Ekonomi Indonesia juga akan kena dampaknya secara sangat signifikan. Itu jadi tentu kita tidak berharap, tapi ini untuk menunjukkan bahwa the new landscape dalam hal ekonomi, tadi ada inflasi, itu masih ditambah lagi dengan isu geopolitik. Satu lagi, climate change, gitu ya. Kenapa climate change itu penting? Satu adalah energi, ya. Ambil contoh, Jerman itu sekarang menjadi, dulu ya, kalau kita bicara soal mana negara yang paling kompetitif, ya selain China, China paling kompetitif. Ya, jawabannya Jerman. Jerman adalah motornya ekonomi Eropa. Tapi hari ini satu-satunya negara yang pertumbuhan ekonominya negatif di Eropa itu adalah Jerman. Kenapa itu? Karena aspek energi. Ya, jadi selama ini ternyata competitiveness dari Jerman itu sangat tergantung pada supply energi dari Rusia. Ketika itu dipotong, Jerman masih merasa confidence bahwa mereka bisa mengembangkan energi alternatif gitu, dan ternyata salah gitu. Mereka tidak bisa mengharapkan energi alternatif itu bisa mensuplai kebutuhan energi dengan harga murah, ya, dengan harga murah, karena isunya soal energi itu soal sama juga dengan minyak, ya. Kalau kita bicara soal minyak itu bukan soal availability tapi juga price gitu, atau sebaliknya, bukan hanya price tapi soal availability. Nah, itu beberapa hal yang downside gitu ya, downgrade gitu, membuat tadi persoalan ekonomi yang inflasinya tinggi, suku bunga tinggi itu di downgrade, ya, resikonya diperparah gitu, dengan adanya geopolitik dan isu climate change. Nah, berikutnya adalah intensifikasi dari atau shock dari geopolitik, dan mungkin dalam beberapa climate change itu terkait dengan harga energi dan sebagainya, itu intensifying geoeconomic fragmentation gitu. Jadi bayangkan dulu kekuatan ekonomi global itu adalah karena bebasnya lalu lintas barang, jasa, dan modal gitu ya, yang trade investment itu bisa mencari tempat yang paling murah, yang paling efisien gitu. Hari ini nggak bisa lagi gitu, karena ada economic fragmentation gitu. Kenapa dulu China itu melesat sebagai salah satu kekuatan ekonomi global, pertumbuhannya di atas 10%? Karena semuanya investasi di China, mereka paling murah, tenaga kerjanya paling efisien dan sebagainya, sehingga investasi dari manapun datang ke China. Hari ini Menteri Keuangan Amerika ketika barusan mengunjungi China, mengunjungi Beijing, pulang dia bilang udahlah, perusahaan-perusahaan perusahaan Amerika itu cabut aja dari China. Jadi balik lagi ke home country, ke Amerika, atau ya near shoring, dipindah ke negara yang dekat-dekat gitu, atau friend shoring, ditaruh di tempat yang ada aliansi dengan Amerika gitu. Jadi itulah kenapa salah satu sebab ekonomi China itu nggak lagi akan bisa tumbuh seperti dulu, dan secara global juga investasi perdagangan nggak lagi akan mendapatkan efisiensi seperti beberapa tahun yang lalu. Jadi itu beberapa hal, dan masih ditambah lagi yang terakhir, ya ini yang tadi sebenarnya dari bahas dalam landscape tadi, adalah bahwa hampir semua agen ekonomi khususnya pemerintah, ya, dan bahkan di developing countries, ya, tidak termasuk Indonesia dalam hal ini, itu mengalami high risk of debt distress gitu. Udah ada puluhan negara yang dinyatakan default gitu, dan mereka udah kira-kira bahasa jurnalistiknya itu sudah mengantre di IMF gitu, kira-kira begitu. Jadi Indonesia tidak termasuk, ya, supaya kita tidak clear bahwa kita tidak ada di situ. Bangladesh, Pakistan, negara-negara di
eh, mana itu, beberapa Timur Tengah dan Afrika itu sudah mengantre untuk mendapatkan soft loan dari IMF karena ini mereka utangnya terlalu tinggi dan karena suku bunga naik mereka nggak bisa bayar. Kira-kira begitu. Um, nah, inilah sumber dari uncertainty global. Satu ada tadi soal inflasi, dua adalah pertumbuhan ekonomi ya lower, dan kalau inflasi itu higher for longer, ini global growth itu lower for longer, jadi lebih rendah dalam kurun waktu cukup lama. Dua adalah geopolitik, dan ketiga adalah net zero emission. Energy transition ini juga dalam konteks bahwa kita semua tahu sekarang ya, apa resiko climate change itu udah sangat real sekarang ya. Sekarang misalnya suhu udara yang lebih panas dari biasanya dan sebagainya. Satu, ya pasti biaya AC pasti naik. Itu artinya ya energi yang diperlukan. Persis itulah yang mau di emission apa diturunin, tapi kebutuhannya adalah tinggi gitu, karena perubahan iklim ini. Jadi ini sesuatu yang kompleks sekali, tapi intinya adalah bahwa sangat mungkin fiskal itu punya beban tambahan yang signifikan dengan adanya munculnya isu-isu climate change ini. Apa namanya, kebakaran hutan lah, nanti kalau musim hujan mungkin banjir di mana-mana sebagainya, itu menimbulkan kerusakan yang mau nggak mau fiskal itu harus turun tangan. Dan ini seluruh dunia, tidak hanya di tempat-tempat tertentu. Oke, jadi meskipun inflasi sudah turun sangat signifikan ya, tetapi tetap saja bahwa di bulan Juni itu sudah di 3%, tapi merangkak naik di Juli, Agustus 3,7. Padahal the Fed ini cukup apa ini inflasi di Amerika, the Fed punya target bahwa pertumbuhan ekonomi itu 2%, gitu. Sehingga kalaupun ini sudah turun, tapi masih tetap lebih tinggi dari targetnya the Fed. Dan karena itu ini untuk menunjukkan bahwa core inflasinya masih tinggi ya. Ini sudah turun drastis, tapi core inflation-nya itu excluding food and energy, artinya core inflation-nya itu lebih tinggi. Apalagi untuk sektor jasa itu masih tinggi. Nah, karena itu suku bunga The Fed yang di bulan Maret ya 2022 itu masih di angka 0,25 sampai 0,5%, itu harus dibawa naik hari ini di bulan Juli 5,25 sampai 5,5%. Ini nanti di ujung kita akan berbicara. Bank Indonesia uh, mengantisipasi ya. Kenapa udah naik duluan ya, jadi 6%. Salah satu yang diantisipasi adalah karena The Fed akan naik lagi ya di bulan September. Jadi tahun ini diperkirakan naik satu kali lagi, yaitu 5,5 sampai 5,75%. Karena itu kalau kita tidak naikin sekarang ya suku bunga, karena suku bunga BI reserve repo rate ya, BI rate lah gitu gampangnya, terlalu panjang itu 5,75% kemarin sebelumnya, naikin jadi 6% gitu, karena mengantisipasi mungkin mereka akan naik the Fed. Jadi kalau suku bunga naik the Fed itu sampai 5,75 sama BI rate, dan itu potensial untuk outflow sehingga rupiah kita terdampar ya, lebih lemah lagi, itu sangat tinggi karena itu diantisipasi duluan. Jadi ini tantangan yang sekali lagi sampai kapan, banyak proyeksi mengatakan at least sampai Q34 2024, bahkan ada yang memproyeksikan sampai 2025. Jadi S2. Ini suku bunga di beberapa negara, misalnya ini Eurozone ya, Jerman itu negatif ya, di September 2021 ini untuk memompa ekonomi supaya berjalan. Itu Switzerland itu mungkin ini -1% ya, ini mungkin -0,75% gitu. Jepang itu -0,1% gitu. Amerika itu tadi ya apa namanya 0,25%. New Zealand juga begitu, UK mungkin 0,1-0,2% pada waktu itu. Jadi ini pada waktu COVID, suku bunga itu zero, near zero, atau negatif territory. Dan kita tahu US ditarik ke sini, lantas paling akhir tuh 5,5%. Jadi kenaikannya luar biasa ini.
sama juga New Zealand dia mirroring kebijakan The Fed. Tapi yang lain-lainnya juga begitu. Ini Eurozone sekarang ini 4%, tapi dari mungkin minus 0,75% ya. Jadi kira-kira ya 5% juga kan kenaikannya. Gitu. Jadi kalau ini kenaikannya 5,25%, 5 sampai 5,25%. Jadi rata-rata progresivitas ya kenaikan suku bunga di negara maju itu sangat cepat dalam hanya waktu less than 2 tahun ya. Baru September 2021 hari ini kan kira-kira 2 tahun yang lalu itu kenaikannya tinggi sekali, kira-kira 5%. Jadi itulah masalah yang menghantui ekonomi global. Nah, karena itu pertumbuhan global akan meredup ya. Ini latest projection ya di bulan Oktober bahwa negara maju itu akan tumbuh lebih rendah, jauh lebih rendah 2023 dibandingkan 2022 dan masih akan turun lagi di 2024. Itu apa sesuatu yang memang menunjukkan negara maju udah berat gitu. Oke, mungkin kita bilang kan cuma 0,1% apa bedanya gitu. Terus implikasinya apa gitu? Um, saya nggak tahu apakah dari peserta seminar ini ada yang baru pulang dari Amerika atau mengerti dari teman kerabat dan yang lain-lain. Gitu. Tapi kalau kita membaca dari media itu Amerika sekarang itu sangat mengejutkan ya, banyak gelandangan di negara-negara San Francisco dan sebagainya, negara-negara memang populated ya, sangat besar penduduknya itu mengerikan lah sekarang. Nah itu kenapa? Karena pertumbuhan ekonominya rendah gitu, dan bahkan kriminalitas dalam jumlah tertentu itu dibiarin gitu. Kenapa? Penjaranya udah terlalu penuh gitu. Jadi kalau dia ngerampok sekian jumlahnya itu biarin aja deh gitu, nggak usah ditangkap gitu. Karena penjaranya udah penuh gitu. Jadi artinya apa? Problem ekonomi akan punya implikasi problem sosial gitu. Jadi ini bukan sekedar angka, tapi di balik ini ada ceritanya gitu, angka-angka ini bahwa advanced countries itu mengalami penurunan signifikan, global ekonomi juga masih akan turun gitu. Nah, kita ada di sini. Kita masih beruntung karena secara rata-rata ya, itu kita masih sekali lagi rata-rata emerging dan developing economies itu masih tumbuh di atas 4% dan stagnan sampai 2024 gitu. Ekonomi Indonesia performanya lebih tinggi dari ini karena tahun lalu kita 5,37% dan tahun ini mungkin kita akan sampai ke 5% dan tahun depan 2024 mungkin kita juga masih akan posisinya sama gitu, masih lebih baik gitu. Nah, problemnya adalah untuk developing country seperti Indonesia ini harusnya kita tumbuh lebih tinggi lagi. Apalagi kalau kita bicara soal proyeksi kita menjadi negara maju, Indonesia emas dan sebagainya itu perlu tumbuh 6,7 sampai 7%. Nah, kita hanya mampu 5% sekarang gitu. Itu is another issue. Tapi bahwa memang situasi globalnya berat sekali gitu untuk kita bisa jump pertumbuhan ekonomi kita lebih tinggi lagi. Tapi itulah fakta bahwa weaker for longer gitu. Pertumbuhan global itu akan rendah dalam cukup waktu yang. Nah, sekarang kita masuk pada implikasi kebijakannya. So, bagaimana regulasi kebijakan fiskal, moneter dan sebagainya itu um, mengantisipasi situasi ini. Yang jelas ada situasi di mana susah ini gitu ya. Itulah yang disebut dilema. Ada 3 persoalan yang tidak bisa diselesaikan semuanya. Harus milih 1 atau 2 saja dari 3 ini. Nggak mungkin tiga-tiganya. Satu adalah price stability, ya inflasi. Kedua adalah financial stability, itu sektor keuangan. Dan ketiga itu fiscal sustainability atau economic growth. Kita nggak bisa ya situasi terakhir ini. Inilah new landscape-nya ya. Kita menghadapi dilema yang tidak dihadapi misalnya ketika inflasi tinggi tahun 80 nggak ada. Situasi ini nggak ada. Kenapa? Waktu itu tingkat utangnya rendah gitu. Dan ekonomi globalnya masih tumbuh gitu meskipun inflasinya tinggi. Hari ini inflasi tinggi di tengah situasi utang yang udah tinggi. Dan karena itu utang yang tinggi itu punya implikasi di financial sector. Bond marketnya naik, maka kewajiban pemerintah, kewajiban dunia usaha yang punya
utang. Punya problem yang ketiga ini, fiscal sustainability. Gitu. Fiskalnya bisa nggak membayar gitu, kewajiban gitu. Kalau suku bunga naik terus. Padahal untuk mencapai price stability, inflasinya suku bunganya harus naik gitu. Ini kan inflasi. Jadi inilah dilema yang dihadapi. Jadi yaitu price stability yang atas, inflasi harus diturunkan. Tapi kalau diturunkannya terlalu cepat, artinya suku bunga naik, itu ada isu di sini. Aset price bubble crash, credit boom ya, itu akan terjadi. Itu sudah meletup ketika muncul masalah Silicon Valley Bank ya. Suku bunga dinaikin, wah ada gejolak di market di mana bank-bank yang selama ini mengandalkan sektor tech ya, startup dan likuiditinya banyak di support oleh suku bunga yang rendah ini, ketika ada kenaikan suku bunga mereka bubble juga gitu muncul meletup itu, dan ya itu kalau ini kecepatan akan muncul persoalan di sini gitu. Dan kalau ini tidak diselesaikan gitu ya, itu juga punya implikasi ke sini juga gitu. Jadi ini sesuatu yang memang dilematis kan. Oke, kalau kita tadi kan kita banyak bicara soal makro, konsentrasi kepada bagaimana inflasi, suku bunga itu adalah problema tentang finance price stability. Sekarang kita shift sedikit ke financial stability. Apa yang disebut financial stability dan kenapa penting gitu ya? Saya ambil dari definisi konvensional ya, yang cukup lama yang dibuat oleh Frederick Miskin. Buku teks utama kita itu kalau kuliah di MET ini, khususnya di mata kuliah ini ya bukunya Frederick Miskin itu. Dan ini udah edisi yang beberapa belasan ya, sejak muncul di tahun 90-an itu. Dan Miskin udah bikin definisi financial stability adalah kondisi di mana financial sector itu menggaranti atau memastikan adanya alokasi yang efisien dari saving dan investment. Karena itulah fungsi dari financial sector. Sektor keuangan itu fungsinya adalah mengelola saving dan kemudian memberikannya kepada investment. Jadi kalau ini terganggu atau ada disruption ya dari financial sector ini, maka itulah financial stability-nya terganggu. Baik aspek saving ya maupun investment itu nggak jalan. Nah, anunya apa? Indikatornya apa? Financial stability itu. Atau kalau terjadi financial instability itu indikatornya apa? Ya aset price-nya nggak stabil. Aset price itu ya bisa saham, bisa obligasi, itu aset price ya. Dan eh, ini karena financial stability absennya dari banking crisis. Jadi kalau di market itu ada gejolak naik turun yang begitu hebat dan kemudian banking juga mengalami kolaps, itulah namanya financial instability. Ya, nah masalahnya adalah tidak ada makroekonomi yang stabil tanpa ada financial stability. Nah, jadi kenapa kita mesti care pada financial stability? Kan itu orang-orang kaya doang tuh di capital market, di orang yang di banking itu orang-orang kaya, orang-orang kaya aja di sana gitu. Masyarakat yang nggak punya rekening di bank kan nggak punya pengaruh, jangan salah. Kalau ada disrupsi di financial sector, maka akan absen savingnya kolaps, investmentnya kolaps. Karena itu ya ekonomi akan kolaps. Dan itu menimpa semua orang, termasuk yang nggak punya rekening, yang nggak punya aset di market juga akan terkena. Jadi there is no macroeconomic stability without financial stability. Itulah kenapa financial stability jadi penting untuk dibicarakan dan dikelola. Sedikit framework ya. Kita di sini financial stability dan monetary stability. Monetary stability adalah price stability atau inflasi yang terkelola ya. Kalau di Amerika itu definisinya 2%. Ada linkage di sana. Kenapa ini penting kita bicarakan monetary stability dan financial stability? Karena untuk mencapai agregat outcomes, economic growth, employment, dan welfare lah kira-kira begitu. Jadi kalau ini nggak berjalan dengan baik, ini tidak berjalan dengan baik, maka ini juga tidak baik. Economic growth-nya lemah, employment-nya unemployment-nya tinggi,
welfare-nya berkurang. Dan inilah sebetulnya yang terjadi di negara maju sekarang. Ya. Ada isu tentang price stability, ada isu tentang financial stability, dan economic growth mereka itu turun. Nah, kalau kita balik sekarang, untuk mencapai financial stability, untuk mencapai monetary stability, sehingga bisa mendukung aggregate outcomes, bagaimana? Satu, policy-nya adalah monetary policy, dan yang kedua adalah makroprudensial. Makroprudensial bicara soal financial stability lebih banyak pada aspek itu, sementara kalau price stability kita bicara soal generically bicara soal suku bunga, ya. Jadi monetary policy ada di sini suku bunga, tapi dengan makroprudensial policy maka bicara soal industri dan individual company, mikroprudensial dan makroprudensial ada di sini. Jadi financial system intermediasinya jalan, resiliensinya jalan, efisiensinya jalan. Indikatornya apa? Interest rate, exchange rate, lending, balance sheet, asset price, money, dan sebagainya. Itu akan mendukung aggregate demand, saving atau investment, dan aggregate supply, employment, wage, and price setting. Jadi inilah transmisi hubungan atau yang menunjukkan antara monetary stability dan financial stability yang sama-sama diperlukan ya untuk mendukung economic growth. Kalau dibalik sekali lagi, dan itu terjadi di negara maju, sekali lagi untuk penekanan ya. Di negara maju, Amerika misalnya punya problem besar di monetary stability, inflasi masih tinggi, dan karena itu suku bunga masih akan tinggi, financial stability-nya juga punya masalah, sehingga memang atau tidak mampu mendukung sehingga ekonomi bisa growth dengan baik dan employment bisa ditekan. Dan itulah kenapa muncul persoalan sosial di negara maju. Ini adalah apa namanya konstruksi kebijakan. Monetary stability tentu saja memerlukan monetary policy yang mengarah pada price stability, maka instrumennya adalah interest rate. Financial stability memerlukan policy-nya, macroprudential policy, bicara soal systemic risk, dan policy-nya bisa terkait dengan loan to value, reserve requirement, cyclical balance capital, ya, counter cycle capital buffer, ya, ini di perbankan, dan ini berkembang terus, dan ini pada dasarnya diatur Basel III, dan sekarang orang sudah bicara soal mestinya ada Basel yang lebih maju karena persoalan yang dihadapi new landscape sekali lagi, dan new risk itu memerlukan policy yang lebih kompleks, dan saya kira ini sesuatu challenge yang bagi regulator ya untuk mengembangkan terus policy mix dalam rangka mendukung financial stability, dan targetnya adalah individual banks dan financial institution itu kuat sehingga ada apa namanya diperlukan ya regulation di level mikro gitu ya, dan juga terkait dengan makroprudensial soal capital liquidity dan sebagainya. Jadi ini adalah konstruksi kebijakan yang mendukung monetary stability dan financial stability. Instability yang punya dampak pada real economy itu bisa bersifat atau basisnya bisa exogenous maupun exogenous. Ini debatnya panjang sekali ya, secara teori bahkan gitu ya. Ada banyak yang lebih banyak itu mengatakan bahwa ini teorinya teori tentang business cycle gitu. Business cycle dalam real economy itu disebabkan oleh faktor eksogen atau faktor endogen. Itu pertanyaan yang mendasarnya dan sederhana pertanyaan. Jawabannya rumit dan tidak ada konsensus. Maksudnya ada yang mengatakan bahwa business cycle dalam real economy itu lebih karena exogenous factors. Depresiasi nilai tukar lah, ada price oil yang naik segala macam sehingga ekonomi turun dan sebagainya, itu exogenous. Ada sebagian kecil, nggak banyak ya, yang itu bukan, ini exogenous yang di sini. Ini endogenous ya. Jadi business cycle dalam real economy itu lebih banyak diyakini ya oleh lebih banyak pemikir ini adalah faktor exogenous. Sementara ada yang mengatakan bahwa enggak, real economy itu lebih banyak disokong oleh endogenous factors, dan itu
ya ini financial system ini gitu. Jadi sekarang mulai banyak pandangan ini, tapi sebelumnya masih lebih banyak yang mengatakan bahwa nilai ekonomi itu lebih banyak dipengaruhi oleh exogenous ketimbang dengan endogenous. Ini saya nggak mau terlalu banyak di sini karena persis karena persoalannya nggak sederhana ini. Ini rumit. Kalau mau ya ikut kuliah kita ya 1 semester kita kan bicara soal bagaimana logika dari endogenous apa namanya eh, apa endogenous factor dalam business cycle kira-kira begitu. Oh, oke. Ini sebenarnya mengulangi saja bahwa financial stability itu perlu prevention, perlu remedial action, ya, apa namanya aksi-aksi yang terus dilakukan dan resolution gitu. Ini dilakukan berbasis satu assessment tertentu dan satu proses monitoring tertentu dari macroeconomic condition, financial market, financial institution, dan financial infrastructure. Terus dimonitoring, terus dianalisis, terus diassess, dan dirumuskan policy-nya. Ada prevention, ada remedial action, resolution untuk mencapai financial stability. Ini framework semuanya. Nah, oke. Okay. Ya, kalau gitu saya selesaikan dulu supaya nanti kita punya waktu untuk diskusi. Kita sekarang masuk kepada yang lebih spesifik, financial sectors. Nah, dan itu bahan lebih banyak saya ambil dari annual report dari Bank of International Settlement. Dalam Economic Annual Report 2023 yang tentu saja basisnya adalah data 2022 ya, karena ini terbit di bulan mungkin akhir Januari atau awal Februari 2023 ya, artinya ini agak sedikit lama ya, tapi masih relevan. Bahwa satu, ini beberapa poin kesimpulan ya dari annual economic report dari Bank of International Settlement. Yang pertama adalah semakin menegaskan bahwa fungsi mungkin sebelumnya Bank of International Settlement adalah kira-kira yaitu adalah organisasi atau asosiasi dari seluruh central bank di seluruh dunia. Kira-kira begitu. Jadi apa regulator di sektor di dalam central bank ya. Jadi central bank kan independen, tapi central bank di seluruh dunia ini punya apa namanya punya asosiasi atau punya punya eh, punya semacam referensi untuk kebijakan-kebijakan itu dari lembaga yang namanya Bank of International Settlement. Dan kesimpulannya adalah lembaga ini mengatakan bahwa central bank itu harus balik kepada kitohnya, yaitu Anda itu tugas utamanya adalah menurunkan inflasi. Kita kan begitu. Ya, karena waktu krisis kan harus berkrisis karena pandemi, harus turut bertanggung jawab untuk mengembangkan ekonomi yang mandek ya, sehingga kalau di Indonesia itu ada yang namanya burden sharing. Jadi Kementerian Keuangan mengeluarkan obligasi dan dibeli oleh central bank yang sebelumnya tidak pernah terjadi gitu. Itu berarti dalam bahasa yang awam atau bahasa jurnalistiknya itu central bank atau Bank Indonesia dalam ini nggak independen gitu karena harus membeli surat utang yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Kenapa begitu? Karena Kementerian Keuangan perlu untuk stimulus ekonomi karena pandemi. Gitu. Nah, tapi dengan situasi ini tidak bicara soal Indonesia, tapi ini khususnya negara maju ya. Central bank harus kembali pada kitohnya yaitu menurunkan inflasi. Gitu. Dan um, apa namanya? Ada situasi yang perlu diantisipasi di financial sector selain inflasi ya. Karena inflasi yang tinggi kemudian central bank harus konsentrasi ke sana, itu punya implikasi pada financial stress. Ya. Jadi ada material risk, resiko yang materials yang penting ya, yang mengganggu financial stability atau menimbulkan financial instability atau financial stress. Karena apa? Karena financial sector itu kan itu tadi ya, basisnya adalah karena utang dari baik itu individu, household,
farm level maupun country level itu utangnya tinggi sekali. Itu mereka harus adjust pada situasi di mana low for long interest rate itu udah berakhir. Jadi era suku bunga rendah itu sudah berakhir, apapun alasannya berakhir gitu. Sehingga itulah salah satu the origins of risk. Salah satu uh, risiko utama dari sektor keuangan itu karena suku bunga rendah sudah berakhir dan sekarang suku bunga mulai naik dan karena itu apa namanya akan ada material risk untuk financial distress ke depan. Nah, apa implikasi kebijakannya? Implikasi kebijakannya adalah nampaknya monetary dan fiskal policy nggak bisa jalan sendiri. Sehingga BIS itu menyebutnya sebagai harus ada yang namanya regions of stability. Kira-kira sederhananya adalah kalau dulu itu monetary policy, fiscal policy katakanlah begitu ya. Monetary policy bicara soal price stability, kalau di Indonesia bicara soal stabilitas nilai tukar dan sebagainya gitu. Sementara fiskal itu bicara soal bagaimana menstimulus ekonomi atau menjadi buffer kalau ekonomi itu turun ya. Kan fungsi dari fiskal itu menjadi shock absorber gitu. Kalau dia naik ya dia mendukung, kalau dia turun menjaga supaya nggak lebih turun lagi gitu. Nah, ke depan ini mereka harus ada di satu tempat, harus ada di satu region, yaitu region of stability. Kira-kira sederhananya begitu. Nanti kita lihat, tapi ide dasarnya begitu ya. Nah ini statement dari Agustin Carstens, ini adalah GM-nya dari BIS, dia dulu pernah jadi gubernur bank sentralnya Meksiko, kalau misalnya orang Amerika Latin. Ya intinya bahwa udahlah central bank kira-kira ya lu mesti konsentrasi untuk nurunin suku bunga karena kalau tidak dilakukan sekarang kan ini kalau mau dibikin karikatur gitu ya, kamu central bank kamu harus nurunin suku bunga, sentralnya bilang oh kalau saya turunin suku bunga itu saya harus naikin interest rate dan itu punya resiko di sektor keuangan jadi saya mesti pelan-pelan nih kira-kira gitu. Oke, kamu mesti maintain itu tetapi kalau kamu itu menunda ya, aksimu itu ya, central bank untuk menurunkan suku bunga kamu tunda, itu kamu tidak menyelesaikan masalah, itu kamu akan memperpanjang aja eh, persoalan yang mungkin lebih gede gitu. Kira-kira gitu. Jadi intinya kalau inflasi nggak diselesaikan itu nyimpan masalah di jangka panjang kira-kira gitu. Dan ya price stability pada dasarnya inflasi yang terjaga itu pada ujungnya adalah protect people purchasing powers, itu apa fundamentalnya. Jadi untuk membantu supaya kemampuan masyarakat membeli ini tetap baik sehingga tingkat welfare mereka itu tetap jaga, itu mau nggak mau suku bunga harus turun kira-kira begitu. Nah ini Claudio Borio ini barusan datang ke Jakarta waktu itu beberapa waktu lalu waktu ada Asian meeting apa ya uh, pembukaan pertemuan ASEAN itu Claudio Borio datang ke Jakarta. Um, ini adalah monetary and fiscal policy meski gandengan tangan kira-kira begitu. Ini adalah yang namanya tadi apa namanya region of stability yang harus dijagain oleh baik itu kebijakan moneter maupun fiskal harus sama-sama untuk menjagain stability gitu. Tidak boleh di region yang berbeda, harus di tempat yang sama gitu. Oke, saya nggak akan terlalu detail di sini ya. Jadi ini penjelasan yang agak deskriptif aja. Nanti bisa bahan bisa di-share dan bisa diikuti. Nah, ini saya lebih akan menunjukkan beberapa indikator ya. Indikator eh, bahwa memang inflasi sudah mulai turun ya karena komoditi juga udah turun ya.
Nah, kan tadi ya, headline inflation itu adalah inflasi yang di dalamnya itu mengandung eh, apa mencerminkan harga pangan dan energi. Nah, pangan dan energi sudah turun, eh, commodity index sudah turun ya, Brent oil sudah turun sehingga energi juga turun. Energi jadi tidak ada pangan energi. Tapi itulah inflasi udah mulai turun. Nah, tetapi juga supply chain disruption itu juga mulai mulai mereda gitu. Ini bicara 2000, tahun 2022 ya. Ini tentu ceritanya akan beda lagi ketika sekarang ada isu perang yang tidak selesai selesai di Ukraina tapi sekarang malah tambah gitu. Jadi kemungkinan besar untuk region tertentu itu jadi isu bahwa supply chain-nya itu terganggu gitu ya. Tapi anyway ini adalah assessment dengan data 2022 sebagai laporan tahunan dari 2023. Trennya kita bisa lihat aja sebagai leading indicators lah kira-kira begitu gitu ya bahwa spending rotation udah mulai balik lagi udah mulai naik gitu ya di beberapa kawasannya Amerika ini apa namanya Eropa Jepang itu udah mulai udah mulai apa namanya balik lagi pada spending jadi ekonomi mulai mulai merangkak naik. Ini yang tadi kita cerita bahwa services apa namanya share of labor cost in is higher in services. Jadi karena isunya labor ya di Amerika itu labornya masih ketat sekali gitu, masih full employment kira-kira gitu. Jadi harga-harga di sektor services itu nggak bisa diturunin gitu. Dan karena itu karena share of labor cost-nya itu higher di services dibandingkan di manufaktur. Ini data-data pendukung aja ya, jadi monetary tightening episode, kemudian policy rate, ini indikator-indikator dari narasi yang tadi kita udah apa, sampaikan tentang mortgage, tentang apa lending growth, ya, tentang ini khususnya di investasi di residential dan sebagainya, di mana itu sektor yang menentukan sekali di negara maju gitu. Uh, Mungkin kalau mau sedikit apa naratifnya gitu, kenapa kok ekonomi China itu dianggap tidak bisa lagi recover itu salah satunya itu di downside gitu ya, resikonya itu tinggi sekali di sektor properti. Jadi kita tahu ada satu kasus yang cukup besar yang mencuat yang namanya Evergrande. Itu adalah salah satu perusahaan properti sebenarnya, perusahaan properti terbesar di China yang beberapa waktu lalu dinyatakan bangkrut. Uh, ini menjadi isu besar karena ya kira-kira ya properti di China itu oversupply. Jadi karena saking semangatnya ya perusahaan-perusahaan properti diwakili oleh yang paling besar yang namanya Evergrande ini dan mereka mendapatkan financing dalam membangun properti itu dari non bank financial institution. Dan itulah kenapa ada isu di China sudah beberapa tahun yang lalu itu soal shadow banking. Jadi banknya sih aman, banknya tuh regulasinya ketat, bisa dipelototi, balance sheet-nya aman. Tetapi ada financing di non bank financial institution. Mungkin seperti kalau di kita ya, tapi mungkin di sana agak berbeda itu. Eh, BPR atau apalah gitu ya. Itu yang ternyata selama ini membiayai ekspansi properti di China begitu masif. Dan ketika kolaps kan ada pandemi lagi kan apa namanya demand dari apa properti itu turun drastis hampir nol gitu ya perusahaan properti kolaps dan ternyata di balik itu ada financingnya yang juga kolaps itu saja dan itulah yang mendowngrade ekonomi China sekarang sulit sekali untuk recover jadi bahkan banyak ekonom apa, pemikir ekonomi kalau begitu menyetarakan apa yang terjadi di China hari ini itu seperti Jepang pada tahun
akhir 80 atau awal 90. Jadi ekonomi Jepang pada waktu itu ekspansif, eh, sangat tinggi itu sektor propertinya, tapi kolaps, hari ini kolaps, dan pertumbuhan ekonomi mereka sangat rendah ya, sampai hari ini pertumbuhan Jepang itu 1-2% gitu. Dan deflasi ya, akhir-akhir ini inflasi inflasi gitu. Tapi selama puluhan tahun mereka tuh deflasi. China sekarang itu satu-satu negara, semua negara punya problem dengan inflasi. Satu-satu negara yang punya problem dengan deflasi adalah China hari ini. Jadi China hari ini mengalami deflasi. Itulah yang disebut sebagai Japanese deflationary trap. Gitu. Itu satu model gitu ya yang menunjukkan dinamika ekonomi di mana tadinya ekspansi di residence apa di propertinya tinggi sekali, kolaps, deflasi, dan nggak balik-balik ya di situ terus itu. Jadi kayak terperangkap oleh deflasi gaya Jepang, kira-kira begitu. Jadi Japanese deflationary trap yang banyak ahli, banyak ekonom mengatakan mungkin dalam degree yang berbeda tentu saja ya. Karena pertumbuhan ekonominya masih 4%, apa China itu gitu. Tidak 1% seperti Jepang, gitu. Tapi bahwa mereka itu berada dalam trap, dalam jebakan deflasi gitu ya, buat ekonomi mereka nggak tumbuh lebih tinggi lagi. Kira-kira begitu. Ini beberapa data terkait dengan apa namanya properti, sektor properti. Nah, ini sama aja, ini soal policy apa rate, central bank balance sheet, kemudian fiscal balance and government debt yang memang naik gitu, kira-kira gitu. Itu cerita yang tadi kemarin ini, indikator-indikator connection is unstable. Oke, saya akan menjelaskan ini nanti, setelah ini kita akan buka diskusi aja supaya nggak kelamaan. Ini yang tadi saya bilang atau yang saya rujuk ya, untuk saya sampaikan di sini adalah selama ini FP itu adalah fiscal policy, MP itu adalah monetary policy ya. Itu punya region yang berbeda-beda gitu. Sekarang ada di satu tempat. Gitu. Soal bagaimana makro financial, bagaimana soal confidence, baik itu confidence itu, ini orang yang mendalami behavioral economics lebih ngerti ya. Tapi inflasi is about confidence. Jadi kenapa inflasi itu susah sekali di hari ini ya di tackle itu, bukan karena real inflation, tapi juga karena expectation gitu. Ekspektasi orang itu bahwa harga itu akan naik gitu. Dan karena itu self fulfilling. Jadi dia akan cenderung ya. Apalagi ini diskusinya agak menarik ya. Jadi inflasi di negara maju itu didorong oleh naiknya harga-harga barang dan jasa ya, oleh firm level. Jadi perusahaan-perusahaan itu naikin harga aja gitu. Kan pertanyaan kan harga energi udah turun, kok masih naikin harga gitu. Karena mereka masih berpikir bahwa ini situasinya belum aman ini, sehingga it's not about reality, tapi expectation gitu. Ekspektasi mereka masih tinggi. Gitu. Maka dari itu ada diskusi yang ini ditolak sih, apa maksudnya takses ini dianggap tidak berlaku, tapi pernah ada di ekonomis itu. Mungkin inflasi tinggi sekarang ini disebabkan oleh, mereka tuh menyebutnya sebagai greedflation. Greed bukan greed, tapi greedy. Jadi ini adalah uh, agen ekonomi yang greedy gitu ya. Yang greedy itu apa? Maruk ya. Apa namanya? Ya pengen mendapatkan keuntungan di tengah kesempitan lah gitu. Yaitu para para ini tadi apa? Supply side ini, para para industrialis ini, para pengusaha ini pengen dapat untung tinggi, maka dia naikin barang, harga barang. Makanya namanya adalah inflasi yang didorong oleh greedy, jadi greedflation gitu. Meskipun enggak lah, itu enggak terjadi, tapi mungkin ada gitu ya, bahwa ya confidence ini masih dijaga memang gitu, jangan sampai ada ekspektasi harga akan terus naik. Satu, di itu di price stability. Di isu financial stability juga begitu, ada ekspektasi bahwa IHSG dalam konteks Indonesia gitu ya, IHSG akan turun.
Wah, jadi saya harus lepas kepemilikan saya di beberapa saham gitu. Ya makin turun lagi gitu. Kalau confidence-nya nggak ada. Gitu. Jadi eh, ini mesti dijaga. Gitu. Jadi kumulatif MPs ya, monetary policy dan FP, fiscal policy, stance over time itu harus ya kira-kira sebenarnya ini masih ada orkestrasi yang lebih baik gitu, antara eh, monetary dan fiscal policy gitu untuk mengatasi problema yang rumit itu dan mengusahakan stability itu dalam satu region tidak terpecah-pecah seperti ini. Mungkin itu ya, yang lain-lainnya sih ini data-data indikator aja yang bisa dilihat sendiri sih sebetulnya. Mungkin sementara saya akan tutup di situ. Oke, ini nanti kalau ada waktu kita akan diskusikan bagaimana implikasinya pada perekonomian atau sedikit aja. Jadi kenapa kemarin apa BI naik jadi 6% gitu karena persis mau menjaga stabilisasi nilai tukar dan juga menghadapi ketidakpastian. Ya. Kenapa nilai tukar itu eh, tergerus gitu ya karena inflasi di Amerika masih tinggi dan karena itu ekspektasinya suku bunga masih akan naik, yield apa namanya obligasi di US dollar aset juga naik terus gitu ya, bahkan bonds di 10 tahun itu hampir 5% di sana gitu, sehingga ya pasti ada outflow gitu. Dan karena itu untuk menstabilisasi nilai tukar, kalau outflow tentu saja nilai tukar kita akan melemah gitu. Dan untuk menjaga itu maka suku bunga perlu dinaikkan. Iya ini data bahwa sempat 15.800 tapi moga-moga tidak lebih jelek dari itu gitu ya. BI menjaga supaya jangan sampai lompat ke atas 16.000 nampaknya sekarang angka psikologisnya ada di sana gitu. Maka dari itu dinaikin menjadi 6% BI rate atau BI rate. Meskipun inflasi sebetulnya kita masih lebih baik dari baik pertumbuhan maupun inflasi sebenarnya masih lebih baik dari most other countries in the region. Kira-kira begitu. Yang dikhawatirkan kalau apa namanya nilai tukar itu tinggi mendekati 16.000 atau bahkan lebih itu akan ada yang disebut sebagai imported inflation, jadi kenaikan harga di dalam negeri karena harga-harga barang import yang naik karena aspek currency yang berubah itu. Mungkin saya tutup presentasinya sampai di sini. Ada 73 peserta, jadi mungkin kita bisa diskusi, bisa apa namanya berdialog lebih lebih casual aja. Terima kasih Pak Aziz. Kalau Ya, mau makasih Pak Pras untuk ini. Kira Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau menanggapi terkait dengan apa namanya dari tadi. So ada dua, kalau saya tangkap tadi ada dua hal gitu yang mungkin terkait dengan apa landscape baru ini. Itu masalah inflasi dan ketidakpastian ya. Bagaimana Bapak Ibu untuk ininya? Apakah Bu Vivi? Ya silakan Bu Vivi. Oh ya, makasih Pak Aji, Pak Prasetya Toko. Mungkin saya ingin bertanya ya, walaupun saya sudah lulus MIT ya, nggak apa-apa ya nanya ya Pak ya. Oke, kalau kita lihat ekonomi Amerika ini kan tadi Bapak bilang cukup kuat lah secara ini kekuatannya ya. Tetapi kalau kita melihat apa yang terjadi saat ini, sebentar-sebentar debt ceiling-nya terlampaui ya. Sebentar-sebentar minta approval naikin debt ceiling lagi. Kemudian dalam tanda petik agak kepo ngurusin negara lain ya. Nah, bagaimana em, sustainability dari ekonomi Amerika ini dalam jangka panjang? Kemudian seberapa besar dampaknya terhadap perekonomian global dan khususnya Indonesia? Kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, Vivi. Sekarang kerja di mana, Vivi? Sekarang saya ngajar, Pak. Di Ngajar mana? manajemen risiko untuk perbankan, untuk sertifikasi. Oke. Iya, Pak. Harusnya kita semua ikut kelas Anda supaya kita dapat sertifikasi. Oh, boleh, Pak. Dengan senang hati. Oke. Ya, jadi isu fiskal di Amerika sebenarnya is another issue ya, karena tadi kita fokusnya pada bicara soal apa monetary policy, inflation, dan sebagainya. Yang ditanyakan soal fiskal. Nah, fiskal mungkin kaitannya adalah bahwa selama ini memang Amerika itu udah
sekali lagi bahasa jurnalistiknya itu adalah kecanduan utang. Jadi Hmm. fiskalnya itu ya naik 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 terus itu sampai ada ceilingnya ya terlampaui gitu. Nah sekarang ini sementara ini kan nggak pernah ada isu sebetulnya ya. Jadi ya berapapun ceiling yang ditetapkan melanggar ya dinaikin lagi itu kan cuma keputusan politik aja kan gitu. Hmm. Jadi sekarang mulai ada dinamika di mana udahlah pemerintah Amerika kira-kira begitu kan nggak usah naikin lagi deh budgetnya gitu dikunci aja di ceiling itu dan kita nggak akan ubah-ubah lagi gitu. Itu lebih kepada uh, political struggle artinya partai Demokrat, partai Republik dan sebagainya gitu. Tapi kalau ditanya apa implikasinya pada ekonomi global, fiskalnya itu sendiri sebetulnya nggak terlalu punya implikasi ya. Karena oke kalau sampai Amerika default, ya itu not apa unlikely lah, nggak akan gitu apa mungkin ya mereka rada Lebih, bikin lebih drama ke fail. sedikit antara Republika sama apa Demokrat untuk narik milih atau whatever tapi kayaknya sih nggak akan dibiarin lalu jadi default gitu. Memang ketika ketika nggak disetujui job sellingnya ada beberapa tagihan yang bisa dibayar segera dan itu problem ya. Tapi secara makro dan global saya kira nggak terlalu ada banyak apa namanya implikasinya di ke Indonesia juga saya kira enggak gitu. Cuman begini, ini secara konseptual ya, secara teoritik lah ya, gitu. Ini menarik sekarang karena ada mulai pemikiran yang mengatakan bahwa defisit fiskal itu nggak usah khawatir lah. Eh, karena kan defisit fiskal dipakai untuk ya bayarin tunjangan sosial, bayarin apa namanya meningkatkan kesejahteraan dan sebagainya. Jadi ya defisit sebanyak-banyaknya juga nggak apa-apa gitu. Itu ada satu fase masa berpikir yang begitu. Saya enggak, saya terminologinya nggak lupa. Em, itu tokohnya yang muncul itu namanya Stephanie Kelton itu yang mengatakan bahwa nggak apa-apa gitu apa fiskal itu eh, defisit sebesar apapun nggak apa-apa gitu. Itu mulai ada pemikiran semacam itu. Saya agak konsepnya saya agak lupa nanti kalau ingat saya akan eh, sampaikan. Tapi sekali lagi kalau pertanyaannya adalah soal apakah selling yang selalu terlampaui itu akan punya implikasi global dan Indonesia kayaknya enggak. Cuma itu menunjukkan yang tadi semakin mengukuhkan bahwa perilaku untuk terus naikin utang yaitu ternyata belum berhenti gitu. Karena kan defisit ya budget yang budget yang kurang itu kemudian mentok itu kan ya harus dibayar dengan utang kan itu artinya mereka masih utang terus juga mereka. Mungkin begitu. Terima kasih, Pak. Oke, silahkan Bapak Ibu yang lain. Mungkin sedikit ini Pak Pras Tianto kok. Saya mau sedikit tanya terkait dengan apa namanya? Ini khususnya mungkin terkait dengan ketidakpastian kali ya. Nah, kan kita dekat dengan beberapa apa namanya eh, masalah tadi apa perang gitu yang Ukraina sama Rusia belum selesai, kemudian dilanjut lagi dengan Israel Hamas gitu ya, sehingga kemudian terjadi beberapa masalah. Terus kemudian dalam negeri sendiri kan kita saat ini sedang dalam menghadapi konstelasi politik yang cukup besar gitu ya, ada pemilihan pileg, pilpres dan lain sebagainya kira-kira gitu ya. Nah, kira-kira mungkin kalau dari kacamata Pak Pras sendiri, bagaimana gitu kita dalam menghadapi ini ya, apa namanya, permasalahan-permasalahan ini ya, mungkin kepastian ini gitu. Kira-kira gitu Pak Pras. Oke, ya saya kira itu problem yang cukup rumit ya karena di satu sisi pemilu kita kali ini mungkin salah satu pemilu yang paling tidak pasti ya. Yang jelas salah satu calon presiden belum pasti ya siapa cawapresnya yaitu. Tapi dari konstelasi tiga calon ini menurut pengamat politik saya cuma mereplikasi aja. Ini mungkin akan menjadi pemilu yang salah satu pemilu yang paling tidak pasti siapa yang akan menang. Gitu.
Jadi kan prosesnya akan panjang sekali sampai mungkin nanti 2 putaran, mungkin masih ada di MK dan sebagainya, jadi panjang. Nah, unfortunately menghadapi situasi ekonomi yang juga uncertain. Tadi kan kita udah bicara banyak sekali uncertainty-nya di level global dan pasti punya implikasi ke domestik ekonomi ya. Kemudian ini kayaknya akan panjang, at least sampai tahun depan, mungkin sampai 2025 gitu. Jadi menurut saya memang ini agak concerning ya, apa namanya, situasi politik kita berhadapan dengan situasi politik yang tidak pasti, itu berhadapan dengan atau ketemu dengan situasi ekonomi yang tidak pasti. Salah satu potensial isunya adalah satu, kalau ini persoalan climate change ya, El Nino dan sebagainya ini, lalu pangan itu kalaupun ada, udah akan susah dapatnya gitu, karena pasti mereka kan mementingkan kepentingan domestik mereka. Katakanlah India, Vietnam yang selama ini menjadi supplier beras ya pada kita. Dalam situasi kayak gini mereka nggak mau jual gitu kita. Jadi mungkin kita punya isu terkait dengan ketersediaan pangan di tahun 2024 ya. Karena kalau El Nino sampai bulan Maret 2024, isu pangan akan jadi serius isu sampai tahun depan. Apalagi tadi ada komplikasi soal politik dan sebagainya. Itu satu hal. Yang kedua adalah kalau konflik Palestina, Hamas dan sebagainya itu terus nggak selesai-selesai gitu, mungkin harga minyak akan naik. Kita tahu asumsi APBN itu 2024 ya, itu harga minyak itu di 82 US dollar per barrel. Dan hari ini udah sekitar 90-an. Dan banyak posisi ini nggak berubah. Mungkin tahun depan akan tembus 100, mungkin 150 US dollar per barrel. Maka fiskal kita akan berat sekali menanggung perbedaan. Karena fiskal kita dibangun dengan asumsi harga minyak itu 82 fiskal 2024 per barrel. Kalau harga minyak menjadi 150 barrel, itu tentu saja is different issue. Nah, orang yang mengatakan kalau harga minyak itu naik, itu kan kita diuntungkan karena kita ekspor. Kita akan mendapatkan tambahan, kira-kira hitungannya para analis itu sekitar 3 triliun gitu. Setiap kenaikan 1 dolar itu kita akan mendapatkan kenaikan sekitar 3 triliun. Tetapi dalam waktu yang bersamaan kita harus mengeluarkan sekitar 10 triliun gitu, dengan adanya kenaikan 1 USD. Jadi sebenarnya kita ada tekor gitu, defisit sekarang 7 triliun setiap kenaikan 1 barrel. Jadi kalau kenaikannya sampai 150 barrel itu akan ada sekian puluh triliun yang harus dan kalau itu lama gitu, maka mungkin fiskal kita juga nggak akan tahan. Itu komplikasi persoalan yang memang nggak mudah. Sekarang balik tadi saya barusan nemu soal teori yang mengatakan bahwa defisit fiskal itu nggak masalah, itu disebut sebagai, mungkin teman-teman kalau dosen mesti tahu, itu MMT, Modern Monetary Policy ya. Modern Monetary Policy mengatakan bahwa lu defisit negara itu nggak soal, seberapapun itu nggak apa-apa. Kayak gitu teori Modern Monetary Policy, monetary theory. Oke. Ini Oke, ada makasih Pak Pras. 74 ya pesertanya. Iya, 7. Boleh nanggapin sedikit ya Pak ya, Oh tadi iya. mengenai MMT ya Pak ya, izin Ya. Pak Prasetyan Toko. Kalau kita secara sederhana melihatnya Pak ya, maksudnya tanpa kita embel-embel dengan berbagai istilah yang canggih, itu kan artinya besar pasak daripada tiang. Secara sederhana, teori ekonomi sederhana kan kita harusnya Ya. tidak boleh besar pasak daripada tiang. Nah, ini malahan mengatakan bahwa besar pasak daripada tiang itu fine-fine aja gitu. Ya. Eh, Agak gimana ya, agak kontradiktif dengan falsafah nenek moyang dari dulu ya Pak. Ya. Jadi melihatnya apakah berarti pertumbuhan ekonomi dibiayai oleh utang, nggak apa-apa, utang aja sebanyak-banyaknya, yang penting tumbuh. Nah, akhirnya itu meningkatkan semacam mungkin economic vulnerability-nya ya. Artinya begitu ada shock, even dari dalam atau dari luar, dirinya langsung sakit gitu. Gimana Pak melihat kondisi ini Pak? Ya. Jadi saya juga tidak pro dengan paham MMT ya, tapi kita mesti tahu apa konstruksi pemikiran dari MMT. Jadi MMT punya cara berpikir satu ya, bahwa utang pemerintah itu beda sama utang unit yang Rumah lain, tangga. korporasi, rumah tangga. Kalau kalau
utang rumah tangga dan utang korporasi wajib hukumnya harus dikembalikan. Tapi kalau utang pemerintah nggak perlu dikembalikan. Kepada siapa dia harus balikin? Kira-kira begitu ya sederhananya dari MM ini. Dan itu sebenarnya sudah terjadi kan. Bagaimana kita bisa menjelaskan ya, tingkat utang dari negara yang namanya Jepang itu 225% terhadap ekonominya. Emang mau dibalikin utang itu gitu? Enggak kan gitu ya. Jadi sebenarnya teori MM itu sudah dijalankan oleh Jepang. Nah, persoalannya adalah tadi persis ini akan menimbulkan financial vulnerability apa tidak? Nah, ini tentu nggak bisa disamaratakan gitu ya. Jepang kenapa nggak bisa utang 225% terhadap GDP mereka tidak menimbulkan financial vulnerability? Karena 80-90% dari pemegang utang pemerintah itu adalah domestik, resident, gitu. Ya. Sementara kalau kita itu 40% adalah foreign, gitu. Jadi mereka bisa cabut. Kalau domestik kan nggak bisa cabut, gitu. Suka nggak suka melihat pemerintah itu utang terus, ya nggak masalah kalau orang yang beli adalah penduduknya sendiri, gitu. Nah, situasi ini tidak dimiliki bahkan oleh Amerika sekalipun, gitu. Dulu mungkin iya, tapi sekarang Amerika juga mulai ditinggalin, gitu. Tidak lagi menjadi negara yang menjadi anchor untuk karena dia kan juga punya investor di luar Amerika yang cukup banyak, gitu. Jadi di debatnya secara teori itu oke, secara teori, secara konseptual mungkin bisa diterima dan untuk 1-2 kasus mungkin berlaku dalam hal ini Jepang, tapi nampaknya nggak bisa diaplikasikan untuk banyak negara. Bahkan Amerika pun nampaknya juga sekarang ini tidak cukup kondusif, tidak cukup visible untuk menerapkan prinsip MMT ini. Gitu. Oke Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Oke, Pak Pras ini ada di chat ada yang bertanya dari Pak Furkon. Apakah di Indonesia ada shadow banking ya? Mohon maaf dan terima kasih. Banking, oke. Oh, ada. Kalau ditanya apa itu, sebenarnya shadow banking itu kan gini. What is banking? Banking adalah atau bank ada institusi yang menyalurkan aset saving kepada kredit. Itu intermediasi gitu kan. Intinya kan banking itu intermediasi, intermediation institution, itulah banking. Nah, kalau ada aktivitas yang sama, intermediasi, artinya mengumpulkan dari masyarakat, kemudian menyalurkan, gitu, tapi tidak lewat bank, itulah yang namanya shadow banking. Nah, kalau ditanya apakah ada, gitu ya, ada banyak, gitu, praktek-praktek. Ya sebetulnya kan apa rentenir segala macam itu shadow banking sebetulnya gitu. Tapi kan persoalannya apakah itu signifikan? Maksudnya kalau ini kolaps, kemudian akan mengganggu ekonomi gitu. Kalau proporsinya kecil ya itu praktek yang normal aja mungkin. Maksudnya alamiah gitu, pasti terjadi gitu. Yang menjadi soal adalah kalau aktivitas intermediasi itu ya di luar bank jumlahnya besar sekali. Nah ini menimbulkan vulnerability dalam ekonomi karena nggak ketahuan gitu. Bank memang sangat strict gitu. Tetapi kalau ada aktivitas di luar bank nggak bisa diawasi oleh bank gitu, oleh supervisi oleh regulator gitu. Sehingga kalau ada masalah ya nggak bisa nggak bisa dikendalikan. Nah, kalau ditanya apakah ada dan apa itu gitu, salah satu diskusi yang muncul itu adalah kripto itu bisa berpotensi menjadi shadow banking gitu. Karena itulah kenapa nggak boleh dipakai untuk transaksi segala macam itu, karena memang tidak masuk dalam radar regulasi. Mungkin begitu. Oke, Pak Pras, makasih. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Saya Pak Haji, boleh? Oh, Bu Ciplis ya, silakan Bu Ciplis. Ya, selamat siang Pak Pras. Makasih atas paparannya, menarik sekali. Tadi saya sedikit mengelingkan antara teori MMT dengan bagaimana sih Pak kita bisa misalkan Indonesia itu di tahun 2045 nih, itu bisa menjadi negara keempat ekonomi kuat dunia gitu.
dengan rata-rata pertumbuhan 7%. Apakah dengan misalkan nih, kalau Indonesia itu menerapkan teori MMT, apa kita sampai ke sana, Pak? Kalau memang tidak, apakah ada konsep lain yang bisa mengantarkan Indonesia itu mencapai pada pertumbuhan yang setinggi itu? Terima kasih, Pak. Oke, jadi pertama menurut saya, dan saya kira tidak ada satupun ide untuk menerapkan MMT di Indonesia, karena persis Indonesia tidak cukup eligible untuk melakukan itu gitu ya. Artinya kan tadi kok Jepang bisa, kenapa ya? Karena Jepang itu debt holdernya semuanya, hampir semuanya domestik, dan kita kan nggak mungkin itu. Jadi menurut saya Indonesia tidak visible untuk menjalankan MMT. Itu satu. Kalau ditanya terus apa? Ya esensi dari, sebenarnya kalau kita baca ya dokumen yang namanya RPJP, rencana pembangunan jangka panjang 2025-2045, itu kan disebut bahwa Indonesia Emas 2045 akan menjadi negara kekuatan 5 dengan indikator apa? Pendapatan per kapita sekitar 30.000 US ya per kapita. Sekarang ini masih di sekitar 4.000 gitu. Jadi kan salah satu indikator yang menunjukkan kita itu menjadi negara maju di tahun 2045 itu kan pendapatan per kapita. Nah, sekarang pertanyaannya gimana untuk meningkatkan pendapatan per kapita yang sekarang masih 4.100 ini menjadi 30.000? Ya, naiknya sekitar 11 kali itu, gitu kan? Nah, ya kan mau nggak mau memang harus dibangun ekonomi yang memberikan peningkatan penghasilan eksponensial itu. Caranya apa? Dan cukup masif karena pendapatan per kapita ya di total output ekonomi dibagi seluruh penduduk Indonesia gitu. Penduduk Indonesia juga tambah terus gitu sampai 2045 juga tambah terus. Artinya kan kue ekonomi harus digedein gitu supaya kalau dibagi itu bisa ketemu 30.000 USD per kapita gitu. Ya satunya cara menurut saya yang ada sekarang adalah meningkatkan manufaktur, industri manufaktur, karena dialah yang industri yang udah terbukti menyerap tenaga kerja paling banyak ya. Artinya kan kalau paling banyak itu semakin banyak orang mendapatkan pekerjaan dan dengan itu akan mendapatkan peningkatan pendapatan. Nah, sementara itu memang kita menghadapi situasi di mana rasio industri manufaktur terhadap ekonomi itu makin turun. Kalau di 10 tahun lalu itu masih di angka sekitar 22% ya, rasio sektor manufaktur terhadap ekonomi, hari ini tinggal 18%. Itulah yang disebut sebagai deindustrialisasi. Maka mau nggak mau sampai 2045 itu harus ada usaha yang sistematik untuk membuat kue dari ekonomi makin gede dan proporsi dari sektor manufaktur terhadap ekonomi ini makin besar. Itu salah satu yang bisa menggaranti ya, bahwa kita akan sampai di 2024 ke 2045 itu sebagai negara maju. Ya, salah satu indikatornya ya salah satu aja, masih ada indikator yang lain yaitu eh, pendapatan per kapita. Mungkin begitu. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ada pertanyaan nih Pak Aziz. Selamat Oh iya, pagi. Saya ingin, apakah penggunaan cryptocurrency secara global dapat mengekang masalah inflasi dan krisis finansial? Ya, oke. Ini jawabannya nggak mudah ya. Em, dan maksudnya tidak mudah itu, ini juga didiskusikan oleh lembaga seperti World Bank, IMF, BIS itu kalau kita lihat paper-paper mereka itu ya berbicara soal bagaimana kita mengantisipasi soal cryptocurrency. Intinya adalah otoritas atau lebih spesifik adalah central bank harus turun untuk mengatasi cryptocurrency. Bukan untuk mengatasi. Uh, Gini, cryptocurrency itu apa sih gitu? Cryptocurrency adalah um, bisa dua sih. Satu adalah untuk pembayaran, dua itu untuk aset. Mungkin kalau untuk aset mungkin gampang ya. Tapi yang untuk pembayaran itu yang memang problematik. Kan cryptocurrency itu as a currency, kripto berbasis kripto itu ya nggak ada underlyingnya gitu.
kalau mata uang itu ada underlying-nya. Bahkan dulu sebelum tahun 80, ya, setiap di Amerika, setiap mencetak uang dolar, itu selalu harus ada emas yang ditaruh dalam central bank. Itulah kenapa central bank di seluruh dunia itu pasti punya tempat untuk nyimpan emas gitu. Karena setiap kali mau mencetak uang, harus ada underlying, yaitu emas. Sejak tahun 80 nggak lagi, udah nggak usah di underlying pakai emas ya. Tapi pakai apa? At least ya, yang menggaranti atau menjadi underlying dari penerbitan uang itu adalah ya pemerintah itu sendiri. Kan pemerintah menerbitkan uang. Siapa yang harus menggaranti uang ini itu ada nilainya? Ya pemerintah yang mengeluarkan. Nah sekarang, kalau cryptocurrency, siapa yang menggaranti? Nggak ada kan? Karena ya cryptocurrency itu peer to peer. Jadi di-create lah dalam teknologi yang namanya blockchain ini gitu ya. Oh, ada yang namanya Bitcoin, ada yang namanya Ethereum. Siapa yang punya? Ya nggak ada. Siapa yang mengatur? Nggak ada. Kenapa? Karena itu kesepakatan antar warga, peer to peer gitu ya. Warga yang sepakat, manusia di seluruh dunia itu sepakat pakai teknologi blockchain untuk nih pakai namanya Bitcoin, ini pakai namanya Ethereum gitu kan. Itu prinsip dari cryptocurrency kan begitu. Terus kalau ini underlying-nya siapa? Apa? Dan terus kalau ada sesuatu kemana? Ya nggak ada jawabannya gitu, nggak ada underlying-nya. Kalau ditanya underlying-nya apa, cryptocurrency itu underlying-nya teknologi, gitu. Oh dia mining kok di teknologi itu, gitu. Jadi teknologi underlying-nya gitu, inovasi gitu. Yang kedua, nggak ada regulasi gitu, nggak ada yang mengatur. Nah, persis di sinilah yang tadi saya bilang, ini bisa jadi shadow. Jadi kalau semua, bukan banyak orang yang pakai cryptocurrency dan tiba-tiba kolaps itu, ya nggak ada yang jamin. Terus rugi ya lo rugi aja gitu karena memang sifatnya begitu, peer to peer antar teman. Nah karena itu central bank harus start in, harus turun untuk menawarkan jasa yang sama ya berbasis digital tapi ada otoritinya. Itulah yang disebut sebagai central bank digital currency ya, CBDC ya. Jadi kalau ditanya tadi pertanyaannya apa ya persisnya? Oh, secara global dapat mengekang masalah inflasi dan krisis finansial. Ya sebetulnya cryptocurrency secara umum itu menjadi bibit dari another krisis, gitu. Bukannya mengurangi resiko, tapi menambah resiko. Karena itu uh, solusinya adalah central bank itu harus start in, harus turun gitu untuk menawarkan fungsi yang sama gitu ya. Berbasis digital, berbasis pakai blockchain sebagainya, tapi ada otoritinya, yaitu central bank. Dan itu namanya adalah central bank digital currency, gitu, CBDC. Mungkin begitu. Jadi kalau saya tangkap dari penjelasan Pak Pras tadi, berarti sebenarnya isu utamanya terkait dengan ini Pak ya, apa namanya, masalah biaya transaksi berarti ya, kalau yang digital currency ya, untuk meminimalkan biaya transaksi itu ya. Uh, ya, terusnya dengan digital itu uh, lebih cepat, lebih murah, dan lebih coverage-nya lebih luas ya. Itu kan lebih efisien kan begitu. Kenapa cryptocurrency itu mendapat pengikut? Ya itu karena keuntungan itu. Jadi cepat, mudah, kemudian coverage-nya bisa luas segala macam. Nah, begitu itu dilegalkan gitu untuk menjadi alat pembayaran sebagai alat investasi. Saya kira udah ya, di Indonesia pun juga udah ada karena itu ada bursa kripto gitu ya, yang pelan-pelan sekarang di bawah OJK, dulu masih di bawah Bapeti. Soal aset saya kira sih investasi ya, investasi di kripto sama investasi di emas itu sama aja gitu prinsipnya gitu, investasi. Yang jadi isu itu kan payment, pembayaran itu yang di beberapa negara itu dilegalkan gitu, di negara yang lain enggak, dan Indonesia kan memilih untuk enggak gitu. Jadi meskipun atau dengan kita tidak melegalkan cryptocurrency untuk pembayaran, sebetulnya urgensinya agak tinggi untuk memberikan ya, fungsi yang sama dengan cepat, luas, efisien itu
dengan instrumen digital yang dimiliki oleh central bank gitu, atau central bank digital currency itu. Oke, Pak, kasih. Oke, Bapak Ibu, ada yang lain? Ini ngomong-ngomong yang peserta kelas mana ini? Ada nggak? Ada juga kayaknya, Pak. Coba yang anggota kelas berpartisipasi lebih aktif. Jangan-jangan karena banyak temennya terus apa nggak kelihatan, nggak ikut kelas gitu. Gimana Pak Aji? Apakah kalau udah selesai mungkin ya ditutup aja kali ini? Ya, gimana Bapak Ibu? Ada yang lain sebelum saya tutup? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti kita akhiri saja. Tapi sebelum itu mungkin kita bisa buka kamera dulu untuk foto. Tadi saya dipesan oleh Bu Nuning untuk foto bersama dulu. Untuk presensi juga untuk kelas ini. Untuk presensi kelas. Oh ya, oke. Silakan. Sebentar saya. Yang halaman pertama, sebentar. Kemudian halaman kedua. Oke, ya terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya untuk bergabung dalam webinar pada eh, dari pagi hingga siang ini. Nah, untuk minggu depan kita akan ketemu lagi di waktu yang sama dengan apa namanya eh, dengan apa pengajar juga dari Pak Pras sendiri minggu depan ya terkait dengan risk management from Black Swan to Green Swan sekarang ya bukan White Swan lagi Pak. Jadi udah kita udah mulai masuk ke Green Swan udah binatang apa lagi gitu ya. Oke, mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih jauh terkait dengan itu jangan lupa kita minggu depan Zoom linknya sama dengan yang sama. Jadi linknya untuk selama 7 kali pertemuan ini kita akan sama dan juga waktunya tetap sama juga jam 10.30 sampai dengan jam 1. Oke, Bapak Ibu, demikian saya akhiri. Terima kasih pada Pak Pras dan Bapak Ibu semua yang telah bersedia untuk hadir pada siang hari ini. Salam sehat selalu, salam juga buat keluarga di rumah. Terima kasih Terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu semuanya. depan. Sampai ketemu Pak minggu depan. Pras. Makasih, Terima Pak. kasih Pak Aji. Terima kasih, Pak Terima Pras. kasih. Pak.